Tipe laki-laki yang gampang kamu bohongi. Lagi pula, aku sudah punya calon istri. Oke, gua bakalan bilang sama calon istri lu kalau lo itu benar-benar cowok yang bajingan. Kali ini kamu harus mampus, termusuk. Mampus kau. Mampus kau. Mampus kamu. Rian. You're unbelievable. But tell me more than mine. I'm always so concerned with the way you say you always have stuff to break first. Being one is more than I ever know. But this time I realize I'm a super and leave you. The things you say, your purpose just give you away. The things you say, you're unbelievable. Marah dong sayang, tapi emang kenyataannya itu lebih hot kan? Lihat dong. Kurang aja. Ini dia siapa sih? Kamu gak tahu dia itu mental. Gadis yang terkenal, suka bikin heboh di sporty. Tapi gue lihat sendiri goyang, bener-bener hot. Aku gak bisa ngomong apa ya. Hot banget goyangannya. Dasar buaya. Lo bisa lihat yang bening sedikit? Katanya jelalatan. Apa sih? Mas Rian, udah malam loh. Kita bobo yuk. Aku tunggu Kak Raini. Udah jam 11, Mas. Kak Raini pasti pulangnya malam. Aku tunggu Mama sama Papa. Mama sama Papa juga pasti pulangnya malam. Mendingan sekarang Mas Rian bobo. Besok pagi kan harus sekolah. Yuk. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're so unbelievable. Siapa yang kira lo penting banget? Emang itu siapa? Lo pikir gua buta man? Lo siapa? Setan! Mana gue tahu? Ya pasti bukan gue. Dan gue bukan setan. Gue tahu sih sama gue. You're unbelievable. Apa lo bilang? Jangan kau kecamakan. Emangnya lo siapa? Lo tuh gak bilang. Penting banget deh. Mana kamu? You're unbelievable. Jangan lo bikin sekali lagi masalah. Gue tinggal di sini dan gue kenal sama semua orang. Jangan kembali lagi ke sini. Gue bikin perhitungan sama lo.
tunggu dulu dong. Sana lu jangan pegang-pegang. Rani, tunggu dong. Sebenarnya sih kamu cantik kalau lagi marah, tapi lebih cantik lagi kalau kamu nggak marah. Nah udah, gue udah enak sama lo. Gue juga udah bete sama cewek yang itu tuh, ngerusak acara gue aja. Kok sama aku sih? Kenapa? Ya iyalah, lo marah seneng kan ngeliat cewek yang di atas bar itu joget-joget kayak cewek murahan aja. Gue bete sama lo, tau gak? Nah, gitu dong. Kan aku bilang kalau kamu senyum, kamu tambah cantik. Ya udah, kita pergi aja dari sini yuk. Aku mau kasih kamu kejutan. Kejutan? Kejutan apa? Ya, kalau dikasih tahu sekarang bukan kejutan dong namanya. Ya kan? Hati-hati. Lo gila ya? Kenapa gue dibawa ke sini? Gue gak mau pulang. Sayang, gimana kamu mau pulang? Kalau kondisi kamu seperti ini, apa kata mama dan bapak kamu? Kalau lihat kamu sedang tengah berat seperti ini. Apa? Mana mereka peduli? Mau mabok kek, mau enggak kek, mau pulang kek, mau enggak kek. Mereka itu orang tua yang sitting. Gue benci banget sama mereka. Pikiran mereka tuh cuma duit dan duit. Oke. Maka dari itu, mendingan kita bersenang-senang di sini ya. Hanya kita berdua. Oke? Lah, mau pulang. Tadi gue pasti nanyain. Sebentar. Adik kamu gimana? Katanya nggak ada satu orang pun yang peduli sama kamu. Sudahlah, kita bersenang-senang di sini aja ya. Yosef, lepasin gue. Aku tahu kamu menginginkannya. Nggak usah munafik deh. Tunggu. Akhirnya malam ini kamu jadi milikku. Kakak. Ya ampun mas, ada apa lagi sih? Malam-malam gini kok masih teriak-teriak terus? Loh, foto Mbak Raini kok ada di bawah? Mas yang nyenggol ya? Mas Rian mau kemana mas? Mau ke kamar kakak. Mas, Kak Raininya belum pulang. Mendingan mas tidur aja ya. Tapi aku mimpi buruk, mimpi serem. Kakak jatuh di jurang dan teriak-teriak minta tolong aku. Astagfirullahaladzim. Ya udah, mas tidur ya. Ya Allah mbak, ada apa ini? Kenapa perasaan Simbo jadi nggak enak? Perasaanku juga nggak enak. Kakak selalu aja pergi. Pagi-pagi dimarahin papa. Mas Rian sabar ya. Gak apa-apa kok. Nanti juga Kak Raininya pulang. Sekarang mendingan Mas Rian tidur. Besok pagi kan Mas Rian harus sekolah. Biar nanti foto ini Simbo yang beresin. Ya. Ya Allah. Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk. Astaga, kenapa gue ada di sini? Apa yang udah lu lakuin? Enggak. Pak, jalannya pelan-pelan ya Pak. Tuh, di depan ada temen aku. Aku mau ngajak dia pulang bareng. Gir! 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 Gir, masuk Gir! Ayo bareng! Kalian, aku ke rumah kamu. Ayo dong, jangan sedih. Kalau kamu jalan kaki, yuk! Gir, kamu kenapa? Kok sedih benar? Lenganmu jelek ya? Atau ada yang nakalin kamu? Atau enggak ada yang jahatin kamu? Atau ngomelin kamu? Terus gimana? Minta aja sama aku. Siapa tahu aku
aku bantuin. Rian, maafin aku ya kalau aku nyesel sama kamu. Loh, kenapa kamu minta maaf sama aku? Emangnya kamu salah apa? Maksudku, mungkin besok aku nggak sekolah lagi. Gak sekolah lagi? Pindah sekolah? Aku dikeluarin dari sekolah. Soalnya belum bayar SPP 4 bulan. Tadi bapak wali kelas memanggil aku dan bertanya sama bapak. Bapak bilang gak sanggup bayar. Ya ampun, gak bayar 4 bulan? Iya, soalnya adikku pernah sakit. Bapak mau minjam uang sama rentenir dan bawa adik ke rumah sakit. Loh, Rian? Kamu ngapain sih? Kok celengannya dipecahin? Dan ada perlu, Kak. Kalau aku nggak bisa bantuin temanku, besok dia nggak bisa sekolah lagi. Ya Allah, kamu mecahin celengan buat bantu temen. Iya, Kak. Kayaknya sih duit celengan Rian cuma sedikit. Kakak mau bantu? Ampun bang, ampun. Bukan saya nggak mau bayar bang, tapi saya emang nggak punya duit. Tarsok. Giliran lu tadi selalu aja nggak punya duit. Mau gue gebukin lo, ha? Bener bang, saya nggak punya duit bang. Udah lu cobain baca lo. Astagfirullahaladzim! Kak, apa yang terjadi? Hah? Hei, kalian siapa? Kalian pergi dari rumah saya, pergi! Ngapa malu ya? Beraninya sama anak kecil, sama anak susah, hah? Aduh! Au! Sorry. Kamu Meta kan? Iya? Kamu siapa? Tunggu dulu deh. Oh iya, aku ingat. Kamu itu cowoknya si Raini itu kan? Cewek gila yang suka ngajak ribut sama gue itu, ya kan? Cewek siapa? Oh, itu dia. Bukan. Itu cuma teman biasa. Biasalah lagi stres sama cowoknya, so ngajak aku ke diskotik. Kebanyakan minum jadi gila gitu dia. Oh ya, ini dia. Makasih ya. Ya. Kenalin, nama aku Yosef. Meta. By the way, kamu lagi ngapain di sini? Ya lagi hangout lah. Kamu sendiri lagi ngapain di sini? Pengennya sih nemenin kamu hangout. Oh, nanti cewek gila itu marah-marah lagi sama aku. Enggak kali, santai aja. Ya Allah, ayo bangun Pak. Jadi cuma itu masalahnya. Bilangin sama bos kalian, gua tunggu di sini besok pagi. Bawa kwitansi sama materai. Gua bakalan ngelunasin semua hutang Pak Hamdan. Tapi Kenapa? Lo gak percaya? Catat nomor gua. 021 920 70 20. Dan kalau lu nggak percaya cek aja nomor ini. oke, nomor lu wes. Tapi awas kalau lu bohong. Gue habisin juga lo. Ayo. Awas lu ya. Pak, Bapak nggak apa-apa? Tidak apa-apa non. Maaf non. Non ini siapa? Mau-maunya non bantu keluarga kami. Saya kakaknya Rian, teman sekelasnya Giri. Iya, Pak. Aku dan Kak Raini sengaja datang ke sini. Aku mau memberi sesuatu buat Giri. Gir, buat kamu untuk lunasi SPP kamu. Mudah-mudahan kamu gak berhenti sekolah ya. Makasih ya Rian, kamu memang temanku paling baik. Ya. Mual banget ya. Lemes lagi. Gak enak badan. Jangan-jangan
Rian jangan bilang mama sama papa ya. Mereka dari tadi pagi udah pergi. Ayo kak, Rian anterin. Jangan, Rian kan kamu harus sekolah. Nggak apa-apa, biar kakak aja. Ya, kakak nggak apa-apa kok. Kakak cuma pusing sedikit. Ya. Mari Bu, ikut saya. Selamat Bu, usia kandungan Ibu sudah 2 bulan. Apa? Saya hamil, Dok. Iya. Kamu benar-benar mencoreng aib di wajah orang tua kamu sendiri. Pikir dong, pikir. Papamu ini kenal banyak orang. Apa kata mereka kalau mereka tahu anakku hamil di luar nikah? Apa? Apa nggak bakal jadi headline di media? Pikir. Kamu benar-benar bikin malu. Udah, apaan sih? Ini semua gara-gara kamu. Karena mama tidak betah di rumah dan tidak mau mengurus anak. Lihat, lihat. Apa jadinya si anak liar itu? Hah? Apa? Sekarang dia hamil, hamil tanpa ada laki-laki yang mau bertanggung jawab. Siapa laki-laki harus tanggung jawab? Gak penting, Ma. Dia gak mau tanggung jawab, Ma. Saya udah berusaha, tapi dia tetap gak mau tanggung jawab. Dia malah mau kiri Riani, Ma. Ini mungkin udah jalan hidup Reni. Reni harus tahu sendiri, Ma. Kamu ngomong jangan sembarangan. Kamu pikir mudah membesarkan anak tanpa suami. Ini semua gara-gara papa. Bisanya tiap hari pergi pagi pulang malam, kalau di rumah cuma marah-marah terus. Enak saja kamu ngomong. Mama yang seharusnya introspeksi diri. Sebagai seorang ibu seharusnya mama betah di rumah, membesarkan dan mendidik anak. Bukannya keluyuran sama ibu-ibu pejabat yang tidak jelas itu. Sosialisasi. Coba proyek-proyek yang banyak papa dapat itu dari mana? Papa bisa naik jabatan. Itu hasil sosialisasi mama. Papa mikir dong. Jadi Papa Maura ini menggugurkan kandungannya? Tidak ada jalan lain lagi, Ma. Kalau anak itu lahir, maka dia akan menjadi aib bagi keluarga kita. Apalagi keluarga kita, keluarga yang terpandang dan dikenal masyarakat luas. Aku tidak mau aib ini mencoreng reputasiku. Apalagi aku mau dicalonkan sebagai anggota legislatif. Pak, Raini itu masih sangat muda. Sangat bahaya aborsi dalam usia yang muda. Kita boleh marah, kita boleh pukulin dia, kita boleh kalap. Tapi Mama nggak mau mendorong dia ke jurang kematian. Mama nggak usah khawatir. Papa akan pilih dokter yang berpengalaman. Lagi pula tidak di sini, di luar negeri. Kalau Raini nggak mau gimana? Kita harus paksa, dia harus mau. Harus. Enggak, Pak. Raini nggak akan gugurin kandungan ini. Raini akan menjaga dia sampai dia lahir. Raini akan merawat bayi ini, Pak. Raini akan menjadi ibu yang baik. Ini sudah keputusan final. Kamu harus aborsi. Enggak, Pak. Raini nggak mau. Ajar. Kamu mau bikin malu papamu, ha? Bikin malu papa gara-gara kamu. Reputasi papa selama ini bersih. Tapi karena kebinalan kamu, semuanya jadi hancur berantakan. Seharusnya Papa introspeksi diri. Raini seperti ini karena Papa dan Mama selalu sibuk di luar sana. Kalian kejam, kalian egois. Papa berusaha membangun reputasi Papa dengan baik di luar sana. Sedangkan di rumah ini, kamu salah. Raini bersumpah, Pak. Raini akan merawat bayi ini. Dan Raini akan mengasih kasih sayang Raini bukan dengan uang. Berani-beraninya kamu menghujat papamu, hah? Papamu sendiri.
nanti kelak kamu akan merawat anakmu secara baik-baik. Tapi semuanya itu nol, mustahil. Karena besok kamu harus berangkat ke Singapura. Kamu harus aborsi. Tidak, kamu lebih baik mati. Kakak kenapa dimarahin papa lagi ya? Rian tolongin kakak, Rian. Bawa kakak dari sini keluar ya. Kakak udah gak kuat lagi. Bawa kakak keluar dari sini, Rian. Ya udah, kita langsung kamar aja ya. Pak, saya mau nitipin kakak saya di sini. Makasih ya Pak, permisi. Iya nak, Bapak akan menjaga kakak kamu. Sekarang kamu pulang ya, hati-hati di jalan. Ya. Ya Allah, itu anak benar-benar nggak ada, Pak. Kalau dia kabur gimana? Set! Masa sih seluruh penghuni rumah ini tidak ada yang tahu kemana dia kabur? Benar tolol semuanya, tolol! Itu siapa yang jaga di depan juga nggak lihat dia pergi, Pak. Anak itu benar-benar tidak tahu diri. Mah, dia sengaja mau mempermalukan kita. Sip! Aku sudah pesan tiket ke Singapura. Pokoknya kamu cari dia. Cari sampai ketemu. Aku tidak mau tahu. Lihat kalian ini tidak? Enggak Pak. Mana itu anak? Sudah. Mengapa kau tega meninggalkan papa? Kaulah hidup papa, jantung hati papa. Ku tak bisa hidup tanpa kau anakku. Batin rasa hampa tanpa dirimu. Gir! Ya, bilangin kakakmu. Besok kita pertemuan di tempat biasa ya. Ntar aku sampaikan ke kamu ya. Makasih ya. Lihat tuh orang, siapa sih? Udah lama tinggal di kampung sini, tapi nggak mau bergaul sih sama kita-kita. Itu kan saudaranya Pak Hamdali. Lihat ibu-ibu, kayaknya dia lagi hamil. Habis perutnya gede banget. Hamil tanpa suami tuh di kampung sama Pak Hamdan. Ya gitu deh. Lihat deh. Lihatin. Masuk ke dalam. Berarti dia ngerasa kalau kita tuh ngomongin dia.
Dan dia tuh ngerasa kalau dia tuh hamil tanpa suami gitu. Ibu-ibu tuh nggak boleh seujon toh Bu, nggak baik. Kita kan nggak tahu dia itu siapa. Siapa tahu aja itu saudaranya Ibu Sarni. Tapi daripada penasaran, mending kita tanya aja sama Bu Sarninya. Gimana? Nanya sama Bu Sarni, kayaknya nggak mungkin banget ya. Abis dia diam aja, kayak gitu deh. Aduh, kalau begitu kampung kita itu udah nyimpen maksiat dong. Hah, maksud ibu? Iya masa cewek hamil kayak gitu, gede lagi, ditampung sama Pak Hamdani. Jangan-jangan dia pelacur lagi. Hah? Pelacur, Bu. Kakak, kenapa sih kok diem aja? Kakak sakit ya? Enggak, kakak nggak apa-apa. Cuman gak enak badan. Oh ya, gimana kabar rumah? Papa sama mama masih nanyain kakak? Iya, sekarang Papa kelihatan berubah, nggak marah-marah lagi. Kerjaan Mama nangis terus. Kak kehilangan kakak. Dan mereka nanyain terus sama Rian soal kakak. Tapi Rian tetap aja bilangnya nggak tahu, seperti permintaan kakak. Rian, kalau Rian udah besar, jangan niru kakak ya. Sudah cukup kebodohan ini kakak lakukan. Menyesal juga udah gak ada gunanya. Kakak akan pergi dari rumah Pak Hamdan setelah kakak melahirkan. Kakak mau pergi kemana? Kenapa nggak pulang aja? Enggak, kakak takut. Kakak masih trauma. Kakak takut disuruh lagi menggugurkan kandungan ini. Biarin aja. Kalau udah ada waktunya, kakak pasti pulang. Mudah-mudahan kalau kakak melahirkan dan ada nemenin kakak. Tapi besok kan diajak Mama dan Papa ke Bali karena Papa ada urusan seminggu di sana. Terus mereka ngajak kita. Kalau saya ikut kan pasti senang. Toprak ya? Dibungkus bang. Apa sedang, Neng? Sedang aja. Jadi kamu mau? Sekarang bikin 4 ya bang? Boleh tanya dong? Sebenarnya kamu itu siapa sih? Kok tinggal di rumah Bu Giri tuh lama banget, udah gitu gak pernah keluar-keluar. Terus itu perut kamu benar-benar hamil atau busung lapar? Busung lapar? Masa umur segitu busung lapar, yang ada juga hamil. Tapi hamil kok gak ada bapaknya. Hah? Berarti anak haram dong? Amit-amit. Mau kalian apa sih? Kenapa kalian menghina saya? Emangnya kenapa kalau saya hamil tanpa suami? Saya tinggal di sini gak pernah ganggu kalian, makanya jangan pernah usil sama orang. Perempuan yang gak jelas asal-usulnya. Kamu itu baru tinggal di kampung ini, jadi wajar aja kalau penduduk kampung ini tuh penasaran sama kamu. Ya iyalah, melihat perut gunting gak tahu siapa suaminya. Asal kamu tahu aja ya, penduduk kampung sini semuanya orang baik-baik, bukannya orang sembarangan kayak kamu. Jadi kamu jangan coba-coba menyebarkan maksiat di kampung ini. Ngerti? Tega betul sih kalian menghina orang, Fakta yang berbicara, sebaiknya lo pergi aja dari kampung ini. Dasar lo nilai jalan. Kamu tuh jangan pulang aja ya. Kamu yang kurang ajar. Kamu yang menghina orang. Kamu yang kurang ajar. Bu, tenang Bu, tenang semuanya. Saya bisa jelaskan ini semua. Wanita ini sedang hamil. Apa kalian tidak punya rasa kasihan? Oh, nggak bisa Pak, nggak ada kasihan-kasihanan di sini. Dia ini mau maksiat bisa sial kampung kita. Iya, mau pergi sana, pergi sana. Ih, dasar pergilah. Pergi. Kurang ajar kamu, Yosef. Ini semua gara-gara kamu.
Aku sakit sekali. Nenek, kalau nenek sakit, nenek nggak usah kerja ya? Tidak nak. Biar nanti kalau nenek tidak datang, kasihan majikan nenek. Dia sangat baik sekali pada nenek. Biar nenek sekarang berangkat. Jangan, Nek. Nanti sakit nenek tambah parah. Gini aja, nenek nggak usah kerja, biar aku yang gantiin ya. Gimana? Pasti majikan nenek? Iya. Kalau begitu, sini, nenek catatkan alamatnya. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sinta? Iya, kamu siapa? Saya cucunya Bu Sami. Oh, kamu cucunya Nenek Sami. Ternyata kamu cantik juga ya. Kamu mau bekerja menggantikan Nenek Sami? Iya, Bu. Ah, ya sudah. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya, Bu. Ya sudah, ayo masuk. Hani, ngapain kamu di sini? Pakai cuci piring segala lagi. Udah ganti peran rupanya. Gua nggak ada urusan sama lo. Pergi dari sini. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu mengusir aku dari rumahku sendiri. Apa? Ini rumah lo? Tante, sayang. Tante apa kabar? Baik. Tante udah mau kemana sih? Tante mau pergi arisan. Kamu mau ketemu Jasa kan? Iya. Ya udah masuk aja ya. Hati-hati ya Tante. Terima kasih. Iya. Atau lebih tepatnya, ini rumah orang tuaku. Dan perempuan sundal kayak kamu, itu gak pantas berada di sini. Mana lihat perut kamu? Mana? Kempes kan? Kalau kamu hamil, harusnya perut kamu tuh udah gede seperti gentong. Aku tahu, dari dulu kamu hanya ingin menipu aku. Iya kan? Kurang aja lo. Bajingan lo. Lo laki-laki brengsek. Lo nggak tahu kan penderitaan gue kayak gimana. Gue kabur dari rumah. Hidup gue terlunta-lunta. Gue ngelahirin anak dengan tidak layak. Semua ini gara-gara lo. Masa depan gue hilang gara-gara lo. Hei, perempuan busuk. Asal kamu tahu ya, aku bukan tipe laki-laki yang gampang kamu bohongi. Ini lagi pula, aku sudah punya calon istri. Oke. Gue bakalan bilang sama calon istri lo.
pemikiran. Kali ini kamu harus mampus, terbusuk. Mampus kau. Mampus kau. Mampus kau. Mampus kau. Ada Kak Reni? Iya. Karena kesalahan kami berdua, kamu jadi begini. Sekali lagi maafkan kami, sayang. Kami berjanji, setelah kamu bebas nanti, pintu rumah akan selalu terbuka. Dan kami selalu berada di samping kamu. Maafin Mama ya, sayang. Maafin Mama ya. Hasil riset ini telah memperoleh data-data yang sangat akurat. Perusahaan ini tengah mengalami delisting dari bursa saham. Kemerosotan nilai sahamnya sangat drastis dan terpuruk. Nah, inilah saatnya kita melakukan take over. Mereka bisa menjadi tambang emas bagi kita, tapi dengan satu syarat. Akuisisi ini dapat realisasi jika perusahaan merger Papa dan Pak Widodo telah terlaksana. Ya, kalau begitu, Papa dan Om Widodo akan melakukan merger. Dengan begitu, holding di perusahaan kita akan semakin kuat. Kamu memang hebat, Reni. Tidak sia-sia kamu menduduki jabatan sebagai direktur utama di perusahaan ini. Selamat ya. Kejam dunia bagi diriku, seakan
Kayaknya udah pulang bersama dia hancur hidup. Masih ada kecintaan untukku sebagai pengobat hati yang hancur hidup. Ya Allah, Langkah kejam dunia. udah 18 tahun aku nggak pernah ketemu sama anakku. Kau pasti bisa merasakan betapa kerinduan yang sangat mendalam, ya Allah. Anakku hilang. Bu Sami pun sampai sekarang tidak tahu keberadaannya di mana. Tapi aku yakin anakku pasti masih hidup. Ya Allah, pertemukan aku dengan anakku, aku mohon. Pertemukan aku dengan buah hatiku. Ada apa sih sayang? Aku tuh nggak bisa nemuin kamu karena aku lagi banyak kerjaan. Ah, ya udahlah terserah kamu. Wait, apa-apaan nih? Apa-apaan? Woi, apa-apaan nih? Selain handphone lo. Woi, handphone. Ambil. Handphone. Woi. Nih, handphone lu kan? Gue balikin. Hebat lo ya, bisa ngalahin mereka. Oh ya, nama lu siapa? Ira, kenapa? Enggak, nama yang bagus. Oh ya, thank you ya, udah nolongin gua. Lu puasa nggak? Iya. Nah, kalau lu nggak keberatan, gimana kalau gua traktir lu untuk berbuka puasa? Ya, sekali kita ngobrol-ngobrol lah, mau kan? Oke. Oh, oke dong. Ya. Alhamdulillah. Udah waktunya buka puasa nih. Tunggu dulu. Kita baca dulu. Oke. Gue nggak tahu baca doa apa. Ajarin kek. Oke deh, gue ajarin. Satu lagi. Lu ikutin gue ya. Allahumma lakasumtu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu wa ala rizkika aftortu birrohmatika birohmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Minum dah. Emangnya orang tua lu nggak pernah ngajarin lu baca doa buka puasa gitu? Gue nggak punya orang tua. Gue tinggal sama nenek gue. Tapi waktu umur 3 tahun, nenek gue meninggal. Akhirnya gue mesti hidup numpang. Kalau siang gue di jalanan, kalau malam gue di rumah singgah. Oh ya, daripada lu keliaran di jalanan, mending lu ikut gua aja kerja. Kerja? Mau banget gue. Gue tuh udah bosen banget tinggal di jalanan. Ngamen, duitnya nggak seberapa. Kepanasan sih iya. Bete deh pokoknya gue hidup di jalanan. Tapi ngomong-ngomong, kerja apa sih? Kebetulan di kantor kakak gua lagi butuh office girl gitu. Lu bisa mulai kerja besok. Tapi dengan syarat pakaian lu ganti dong. Jangan dekil gini, harus rapi, oke? Oke deh, yes. Mau banget gue, asik. Bisa aja. Tadi katanya dia sibuk kerja. Sekarang malah asik-asikan selingkuh. Bisa coba bohong lu. Nipu. Gimana sih? Makanya kalau jalan tuh pakai mata ya, jangan pakai dengkul. Udah tahu orang lagi ngepel, main nabrak aja. Tampang sih boleh oke, tapi saya nggak punya otak. Oh, ternyata lo, cewek kurang ajar. Lo kan yang kemarin makan dan berselingkuh sama pacar gue.
Dasar cewek nggak punya otak. Pelacur lo. Kalau ngomong itu pakai otak. Lo siapa? Berani-beraninya bilang gue cewek murahan. Emangnya orang tua lo nggak ngedidik lo ya buat jaga sikap sama omongan? Iya. Diam. Puasa bukan dijaga sikap malah berantem. Kamu ngapain kesini ya? Pagi-pagi udah buat onar. Gak malu apa dilihat orang? Masalahnya apaan sih? Masalahnya, tanya sama diri kamu sendiri. Kamu pacaran sama cewek gembel ini? Iya kan? Kemarin kamu bilang kamu gak bisa jemput aku karena kamu sibuk kerja. Ternyata kamu berselingkuh sama gembel ini. Ternyata selera kamu rendahan juga. Gembel. Kamu jangan asal nuduh. Kalau ngomong dijaga dong. Tapi ini kenyataan. Cuma macam apa kamu? Aku ini tunangan kamu, calon istri kamu. Tapi kamu malah enak-enak kamu berselingkuh sama gembel ini. Gembel murahan. Diam dong. Ke sana. Mendingan kamu pulang deh sekarang. Sebelum aku nyuruh satpam buat nyeret kamu keluar. Cepet. Cewek gembel, awas lo ya. Gue bakal buat perhitungan sama lo. Ingat tuh. Kamu gak apa-apa? Udah bos, tenang aja. Gue udah biasa kok ngehadapin hal yang kayak gitu. Bahkan lebih dari itu. Jadi gak usah khawatir, tenang aja. Aku bener-bener gak ngerti sama jalan pikiran Rian, Kak. Kenapa dia ngebelain cewek gembel itu? Semestinya kan dia ngebelain aku. Aku tuh tunangannya yang bakal jadi istri dia. Rian itu emang gak ada perasaannya ke aku. Aku sedih. Aku sakit hati, Kak. Lota, kamu yang sabar dong. Rian bilang gadis itu cuma nolongin dia. Dan Rian ngajak gadis itu untuk kerja di kantor. Jadi mana mungkin dong Rian suka sama cewek itu? Tapi aku gak suka sama cewek itu, Kak. Kalau emang Rian gak suka sama cewek itu, ngapain juga Rian peluk-pelukan sama dia segala? Aku gak mau cewek itu kerja di situ. Kakak harus nyuruh Rian pecat Ira. Kalau enggak, lebih baik aku putus sama Rian. Lota, kamu jangan kayak anak kecil gitu dong. Masalah gitu aja kamu minta putus. Apalagi kalau kamu udah nikah sama Rian. Bisa-bisa kamu minta cerai. Kakak kecewa sama kamu. Ngapain sih kakak dengerin omongannya Lota? Dia tuh orangnya berlebihan, Kak. Hiperbola. Ya gue cuman berutang budi aja sama dia, Kak. Ya, gue juga kasihan lah ngeliat dia bertahun-tahun dia tinggal di jalanan. Makanya gue bawa dia kesini biar dia dapat penghidupan yang layak gitu. Tapi ya Lota sendiri yang bilang. Katanya dia nampar Ira karena Ira sendiri yang bilang kasar sama dia. Ya kakak maklum lah. Namanya juga dia bertahun-tahun tinggal di jalanan. Wajar dong kalau agak kasar dikit. Tapi sebenarnya dia baik kok. Lagian wajar juga lah kalau Ira marah. Lota juga ngata-ngatain dia. Dibilang pelacur lah, murahan lah. Kakak tahu sendiri kan ini bulan puasa. Harusnya dia nahan diri dong. Sebentar. Kayaknya ada yang aneh sama kamu. Maksud kakak? Iya, kayaknya gadis itu begitu istimewa buat kamu. Sampai-sampai nih kamu bela-belain dia mati-matian. Sebenarnya ada apa sih? Kamu suka ya sama dia? Enggak. Tapi gue ngerasa aneh, Kak. Ya, gue ngerasa kalau gue udah kenal dekat gitu sama dia. Dan kalau gue lihat, sifatnya sama kayak sifat kakak dulu. Liar lah, semau gue, masa bodoh lah. Tapi baik. Ya, ntar deh, aku coba ketemuin dia sama kakak. Pasti kakak suka. Soalnya dia orangnya asik loh. Emang orang tuanya kemana? Dia nggak punya orang tua, Kak. Katanya sih dulu dia tinggal sama neneknya. Tapi waktu umur dia 3 tahun, neneknya meninggal. Jadi dia tinggalnya berpindah-pindah gitu. Sekarang aja dia jadi senior di rumah singgah. Kasian kan? Iya, kasihan banget ya dia.
Emangnya berapa umurnya? Baru 18 tahun, Kak. 18 tahun. Ya Tuhan, dia seumuran dengan putriku. Ya Allah ya Robi, seandainya saja Intan masih ada, seandainya upaya aku mencarinya selama ini menemukan titik hasil, betapa bahagianya hati ini. Sampai kapan aku bisa bertemu dengannya? Maafkan Mama Intan. Apa? Gue mau diterima kerja di rumah Bu Direktur. Ah, yang bener lah. Yang bener lah. Makanya ntar sekitar jam 2-an aku mau temuin kamu sama beliau. Mau kan? Ih, mau banget gue. Ngomong-ngomong, Bu Direktur itu kakak lo ya? Itu sih di rumah. Kalau di kantor mah beda. Tapi inget ya, kalau ntar kamu ketemu sama beliau, kamu harus jaga sikap loh. Ngomong yang sopan, jangan pakai lo gue. Oke? Gue kan ngomong gue sama lo aja. Tapi sama Big Boss, mana berani gue? Iya nggak? Yo, iya. Kesel dong. Asik. Asik. Apa? Saya diterima kerja di rumah Bura ini? Iya, kebetulan di rumah baruku aku tinggal sendiri. Kamu nggak keberatan kan? Waduh, saya nggak keberatan sama sekali, Bu. Saya senang banget. Loh, Kak, ngapain cewek gembel ini ada di sini? Aku tahu. Pasti dia mau kakak pecat, ya kan? Bagus. Cewek binal dan liar kayak dia emang nggak pantas kerja di sini. Seharusnya yang pantas kerja di sini cuma orang yang beretika, bermoral, dan berpendidikan, bukan gembel kayak dia. Lota, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Loh, emang kenyataan kok. Ya kan, Kak? Iya, memang. Kakak udah mencat Ira. Tapi kakak menyuruh Ira untuk kerja di rumah kakak. Apa? Kerja di rumah kakak? Ya ampun, Kak. Apakah nggak salah? Dia ini kan anak liar, anak jalanan. Apakah nggak takut ntar barang-barang di rumah kakak dicuri atau apalah? Lota. Kamu ini gimana sih? Kamu nyuruh kakak untuk mencat Ira. Sekarang udah kakak ikutin. Terus, kamu malah ngomel-ngomel lagi. Kakak nyuruh Ira untuk kerja di rumah kakak. Sebenarnya yang bermasalah itu kamu, bukan dia. Kakak jadi ragu nih sama kamu. Bisa nggak ya jadi istri yang baik untuk adik kakak? Brengsek. Apa sih bagusnya cewek itu? Kenapa semua orang jadi suka sama dia? Padahal dia kan cewek gembel, kampungan. Sekarang malah disuruh tinggal lagi tempat Karani. Seharusnya aku nggak boleh saya boy. Tapi aku ngerasa ada sesuatu yang aneh dengan Rian. Sepertinya Rian menyimpan perhatian pada cewek itu. Dan cewek itu bakal menjadi duri dalam hubungan aku dengan Rian. Kalau sampai aku batal menikah dengan Rian, berarti aku batal dong jadi orang kaya. Enggak, ini nggak boleh. Dan aku nggak mau pusing-pusing dengan masalah kayak gini. Enggak. Aku harus menyingkirkan cewek itu. Iya, harus. Ira, oh ya, bentar lagi kan Idul Fitri. Kamu nggak ada niat untuk pulang kampung? Saya nggak punya kampung, Bu. Jadi saya tinggal di sini saja, Bu. Oh iya, Bu. Rencananya sih kalau Ibu mengizinkan nih, saya mau menengok teman-teman di rumah singgah, Bu. Gimana? Emang kamu di mana? Nah, itu dia, Bu. Aduh, saya juga bingung nih kampung saya itu di mana ya. Tapi sih kata Biis, dari bayi nih, Bu, sampai umur 3 tahun, saya itu dirawat sama Nenek Sami, Bu. Nenek Sami? Iya, Bu, Nenek Sami. Hei, Kak. Tumben udah di rumah. Biasa kan pulang jam 10. Ira, bikinin minum untuk Lota ya. Baik, Bu. Iya, kakak capek. Jadi pulangnya cepet. Oh ya, tumben. Kamu ada apa kesini? Ini dia. Aku mau nunjukin perhiasan aku pernikahan dengan Rian. Habisnya Rian kelat sibuk. Jadi mending aku aja yang nyari. Kakak mau ngomentarin kan? Yaudah, nanti aja ya. Kakak lemes banget nih. Kakak mau sholat dulu.
Jadi gue sedikit sabar. Tapi lihat aja. Kakak. Lota, kamu ini kenapa sih? Kelakuan kamu kayak orang senewan aja. Kakak baru selesai sholat. Kakak, aku kan kemarin cuma pengen memperlihatkan perhiasan itu. Kalau kakak bilang bagus, ya aku suruh Rian buat membelinya. Tapi kalau kakak bilang enggak, ya aku harus ngebalik malam ini juga ke teman aku. Cuman itu doang kok. Disuruh cari pendapat aja kak, susah banget. Ya udah, bawa perhiasan ke sini. Kakak mau lihat? Oke deh, Lota yakin pasti kakak suka. Lota, kenapa sih dengan dia? Dia begitu ngotot untuk memperlihatkan perhiasannya. Lama-lama aku makin gak suka sama si Lota. Dia kayaknya seperti cewek matre. Kasihan Rian. Rian itu udah gak nyaman sama Lota. Kalung aku tuh hilang. Jelas-jelas tadi aku taruh di sini. Aku balik tuh udah nggak ada. Ini perhiasan mahal, Kak. Kalau sampai lu harus ganti. Ya, terus siapa yang mencuri? Kamu jangan ngawur deh. Ya jelas gembel satu ini. Siapa lagi? Kemarin-kemarin sebelum ada dia nggak ada barang yang hilang. Tahu-tahu sekarang ada. Makanya kakak kalau cari pembantu tuh jangan sembarangan. Gembel. Kalau ngomong tuh jangan asal ya. Emang miskin. Tapi gue bukan malah. Kalau nggak percaya, ayo periksa aja ayo. Oke, gue buktiin. Ayo. Nah, jelaskan semuanya. Jelaskan buktinya, Kak. Sekarang Kak percaya sama siapa? Aku atau sama gembel busuk ini? Kira! Kamu ini kenapa sih? Aku udah percaya sama kamu. Dan aku udah berusaha bersikap baik sama kamu. Karena aku yakin kamu itu anak yang baik. Tapi apa? Kamu cuma gembel, maling, pencuri. Pergi kamu dari sini. Pergi! Ampun Bu, saya bukan maling Bu, saya juga nggak tahu kenapa kalung itu berada di saku saya Bu. Ampun, saya nggak bohong, saya berani sumpah Bu, saya berani. Beko, kalau semua maling ngaku, penjara penuh. Udah deh, lo udah denger kan apa kata Kara ini? Lebih baik lo pergi sekarang, atau mau gue laporin polisi? Hah? Gue emang miskin, gue juga gembel, gue anak jalanan, tapi gue punya harga diri. Gue lebih baik tinggal di kolong jembatan daripada gue punya segalanya, tapi dari hasil mencuri. Asal lo tahu ya, kalung lo tuh gak ada artinya sama sekali buat gue. Tapi kalung ini, kalung pemberian Nenek Sami, ini sangat berarti buat gue. Kalung ini bonus. Dan nenek jalan tadi ke toko emas. Nenek melihat ada dua kalung yang sangat cantik untuk kalian berdua. Ini untuk kamu. Dan ini untuk cucu nenek yang cantik. Sini Kas, nenek pasang. Mau sayang nenek. Aduh, sama neneknya aja dong. Aduh. Ini pemberian Nenek Sami. Nenek Sami hanya memberikan padaku dan putriku. Intan. Berarti dia Intan. Putriku. Intan! Intan! Kara ini! Intan putriku! Intan! Intan jangan pergi, Intan! 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 Intan jangan pergi! Kak, kenapa sih teriak-teriak orang gila? Manggil-manggil nama Intan. Emangnya dia siapa? Kamu! Ya! Kamu! Ini semua gara-gara kamu! Kamu kan yang fitnah dia! Kamu yang masukin kalung itu dalam sakunya! Iya kan? Ayah bilang semuanya gara-gara kamu! Lepasin, sakit tau? Iya,
Ini semua emang aku yang ngelakuin. Aku pengen mengusir dia dari rumah ini. Karena dia bakal membahayakan hidup aku dan juga masa depan aku dengan Rian. Apa maksud kamu? Dia tuh punya ilmu sihir, Kak. Kakak dan Rian telah jatuh hati pada dia. Dia bakal menguasain semuanya dan merampas harta keluarga ini. Dia itu, Kak, punya ilmu hitam. Dukun, dia gadis jarang. Otak kamu benar-benar ngawur. Aku gak bakalan ngerestuin hubungan kalian. Pergi sekarang, ayo pergi. Kak, aku gak mau. Aku yakin Rian pasti ngebelain aku. Dan aku pasti jadi istrinya. Jangan harap. Dan aku mulai sadar, kamu itu bakalan jadi duri dalam keluarga kami. Dan kamu akan menggerogoti harta kami. Sekarang pergi. Pergi. Rian, tolong kakak Rian. Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing penuh derita. Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Kejamnya dunia. Bagi diriku, masih adakah sinar yang tersisa? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Masih adakah cinta untukku sebagai pengobat hati yang hancur ini? Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Langit bagai hitam bagi diriku, terombang-ambing penuh derita. Kejamnya dunia. Ya Allah, aku tahu belakangan ini aku jauh darimu, ya Allah. Dan sudah lama aku juga meninggalkan sholatku, ya Allah. Tapi apa karena ini? Semua cobaan dan semua hinaan harus aku terima dan harus aku jalanin, ya Allah. Dosa apa yang sedang aku terima, ya Allah? Sejak bayi, aku tidak pernah tahu orang tuaku. Aku juga tidak pernah mengenal mereka. Apa semua penderitaan ini harus aku tanggung, ya Allah? Di bulan Ramadan ini, aku memohon keadilan-Mu, ya Allah. Aku memohon penjelasan dari-Mu. Ya Allah, pertemukan aku dengan putriku, ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan aku dengan anakku kembali, ya Allah. Aku mohon, pertemukan kami kembali, ya Allah.
brengsek. Hancur udah harapan aku untuk menikahin Rian. Ini semua gara-gara gembel sialan itu. Semua gara-gara dia. Hidup aku jadi berantakan. Dia harus bertanggung jawab dengan semua apa yang udah dia perbuat dengan aku. Iya, harus. Nah, bagus. Aku nggak usah nunggu-nunggu lama lagi untuk balas dendam dengan kau. Gembel, habislah riwayatmu. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Aduh, gua nggak ngerti deh. Apa sih maunya Lota? Dia nggak tahu apa kalau Iri itu keponakanku. Pakai cemburuan nggak jelas sih. Kak, kakak di mana sekarang? Apa? Ya udah, bos. Ya. Gua kesana sekarang ya, Kak. Yo. Berikanlah keberkahan dan keajaiban-Mu ya Allah di hari yang fitri ini. Sembuhkanlah putriku. Sembuhkanlah dia ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih telah mengabulkan doaku. Ira, Mama sayang. Mama ini, ya, Mama kandung kamu. Intan, anak Mama yang hilang 18 tahun yang lalu. Tapi kenapa kamu ganti nama? Tapi Iis, Ira itu singkatan dari Intan dan Rani, Ma. Saya nggak nyangka kalau Puri ini itu adalah mama kandung saya. Ira.
keadaan hati.